guru kita Kiai Haji Hamim Nuryadin. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturrahim tazidu fil umri wa tazidu fi rizqi. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahibul bait Bapak Haji Ustaz Haji Ahmad, ya insyaallah semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta keluarga besarnya juga yang saya muliakan, yang saya hormati, para asatidz, guru-guru kita, Ustaz Rudi, Ustaz Nadi, Ustaz Yusuf, juga Ustaz Hafiz. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua yang hadir yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarakah ini kita dapat bersama-sama menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita bersama mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Tidak terasa alhamdulillah baru satu hari kita memperingati HUT RI yang ke-77. Kita bersyukur pada Allah masih diberikan nikmat untuk menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita alhamdulillah dengan semangat ya mengisi daripada kemerdekaannya dengan bermacam-macam apresiasi, ya kan, bermacam-macam bentuk daripada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ada yang doa bersama di malam itu, lalu paginya ada upacara ya HUT RI, begitupun lomba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan asal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala mensyukuri kemerdekaan, mudah-mudahan dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan adalah kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, yang dikhawatirkan nikmat itu akan dicabut oleh Allah. Itulah bagaimana sejarah di dalam Al-Qur'an menjelaskan di zaman dahulu ada negeri yang aman, damai, sejahtera, kaum Sabah yang ada di Yaman. Mereka jemaah rahimakumullah diingatkan oleh nabinya, oleh rasulnya untuk bersyukur kepada Allah, lalu mentasarufkan hartanya di jalan Allah. Mereka tidak mengimani ajakan nabinya, menolak, mengkhianati nabinya dan rasulnya. Maka apa yang terjadi? Negeri Sabah yang subur makmur, maka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang diangkat barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya bukan subur makmur tapi sebaliknya negeri yang penuh dengan malapetaka dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 77 tahun kita menikmati kemerdekaan yang luar biasa. Ini perjuangan para pahlawan kita. Terutama di dalamnya yang luar biasa andil besar adalah para alim ulama. Para habaib di situ, para kiai di situ. Kalau kita kenal di Bekasi ada Kiai Nur Ali, ya, Pondok Pesantren At-Taqwa. Beliau dikenal sebagai belut putih. Kenapa? Kalau dicari orang Belanda nggak ketemu, nggak kelihatan. Karena beliau sangat luar biasa ilmunya, tinggi ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Keyakinannya kepada Allah bahwa orang yang dekat dengan Allah, pertolongannya pun juga dekat. Allah memberikan kepada kekasihnya. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan Allah itu amat dekat. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau di Cirebon di Pondok Pesantren Buntet kita kenal Al-Maghfurlah Kiai Abbas. Ketika beliau di musim peperangan Belanda, para penjajah itu jamaah rahimakumullah, mereka dengan yaitu senjata yang luar biasa canggih, sehingga banyak korban rakyat-rakyat yang subhanallah tidak mempunyai bekal persenjataan yang lengkap. Akan tetapi dengan penuh keyakinan Kiai Abbas, beliau mengambil batu jamaah rahimakumullah, dan beliau takbir pas ketika pesawat itu terbang di atasnya. Beliau menggenggam batu itu dengan membaca takbir Allahu Akbar. Seketika pesawat itu meledak, hadirin. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ulama. Beliau orang-orang yang senantiasa mujahadah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan membela negeri yang dicintainya, tanah air yang dicintainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah 77 tahun kemerdekaan kita telah kita nikmati. Tentunya bagaimana cara mengisinya, Nabi kita Muhammad SAW beliau sampaikan dalam satu doa, dan ini dianjurkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang mafhumnya buat kita bersama. Dalam doanya adalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kemampuan kepadaku untuk senantiasa mengingatmu. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Di masjid ingat Allah, di musola ingat Allah, di rumah ingat Allah, di majlis taklim ingat Allah, di perjalanan ingat Allah, di pasar ingat Allah, di pekerjaan ingat Allah. Maka kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, azkurukum, maka pasti Allah pun akan ingat sama kita. Kalau Allah sudah ingat sama kita, pasti diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah kesejahteraan, kedamaian, keberkahan akan dilimpah curahkan kepada hamba Allah yang ingat hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sejarah dalam Al-Qur'an bagaimana para nabi dan rasulnya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat mendapatkan ancaman yang luar biasa. Bagaimana sejarahnya Nabi Musa alaihissalam di belakang Fir'aun beserta bala tentaranya mengejar. Posisi sangat kejepit, hadirin. Di Laut Merah saat itu Fir'aun di belakang sudah siap menghunus pedangnya, tombaknya, panahnya. Maka kaum Nabi Musa alaihissalam, beliau mengadu, bagaimana ini wahai Nabi Allah Musa, sementara Fir'aun ada di belakang sudah mengancam nyawa kami semua. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, tidak usah khawatir. Kalau kita ingat sama Allah, minta pertolongan sama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Maka Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya di lautan, biiznillah ta'ala. Maka air laut itu membelah menjadi dua. Nabi Musa pun beserta kaum yang setia dengannya berjalan, itu melewati daripada laut yang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang membentang luas. Sampai konon dalam satu cerita itu
kaumnya Nabi Musa itu melihat seakan-akan di akuarium gitu. Di kanan kiri itu ikan yang begitu besar berjalan dengan nyaman. Dan Nabi Musa AS beserta kaumnya berjalan itu di atas laut dengan mudahnya sampai ke daratan. Lalu Fir'aun pun mengikuti jejaknya Musa. Apa yang terjadi? Di tengah laut Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedurhakaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, balasannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa alaihissalam, orang yang ingat kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, maka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat itu sampai daratan. Begitupun jamaah rahimakumullah, saat itu negeri kita luar biasa dijajah 350 tahun. Ternyata para alim ulama siang dan malam menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan generasi yang akan datang supaya tidak lagi dijajah ya oleh mereka yang akan merebut daripada kekayaan negeri kita yang kita cintai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekhusyuan, dengan kesungguhan para alim ulama berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal bagaimana para pahlawan-pahlawan nasional. Di antaranya ada Pangeran Diponegoro, ada Cut Nyadin, ada lagi di Banten Sultan Hasanuddin. Bagaimana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Imam Bonjol. Begitupun pahlawan-pahlawan yang lainnya, yang semuanya itu membela negeri yang kita cintai, sehingga alhamdulillah bisa kita rasakan kemerdekaan saat ini. Sudah 77 tahun kita nikmati. Maka yang pertama, bentuk syukurnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kemerdekaan ini jamaah rahimakumullah, ya, hakikatnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Karena jasanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama-ulama saleh, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah jamaah rahimakumullah, ulama pun menyatakan dalam undang-undang, dengan berkat rahmat Allah. Jadi kemenangan kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk cintanya Allah, bentuk sayangnya Allah kepada kita, negeri yang kita cintai ini. Maka pantas yang pertama, bentuk syukur kita mengisi kemerdekaan adalah bagaimana kita berzikir mengingat Allah. Kemarin alhamdulillah malam Rabu, ya, kami juga di lapangan itu mengadakan zikir bersama sebagai bentuk syukur kemerdekaan yang kita cintai. Lalu yang kedua, wa syukrika, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Diberikan nikmat umur, alhamdulillah. Nikmat kesehatan, alhamdulillah. Nikmat rezeki, alhamdulillah. Mari semua apa yang kita punya kelebihan itu kita tasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya harta benda, mari kita senantiasa untuk menitipkan hartanya di jalan Allah, untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren, yatim piatu, dan hal-hal yang maslahat lainnya. Dan inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak nanti insyaallah kita pun akan memetik hasil dari kesolehan kita di hadapan Allah. Lalu yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa husni ibadatika, bagaimana kita semakin bertambahnya usia. Karena hakikatnya jamaah rahimakumullah, kita ini kan semakin tambah kesini tambah, ya kan, mengejar kematian. Tambah kita akan habis jatah hidup kita di alam dunia. Apa yang perlu kita persiapkan? Kalau tidak sekarang jamaah rahimakumullah, maka tidak ada cara yang lain kecuali kita memperbanyak amal kebaikan. Wa husni ibadatik, memperbaiki amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tahun yang lalu mungkin kalau malam kita seringkali kita lewatkan, tapi bagaimana kita alhamdulillah sudah niat di setiap malamnya jangan ada malam yang kelewat kecuali kita munajat. Kita berada di atas sajadah, berlinang air mata, mendoakan diri kita, pasangan kita, anak keturunan kita, bagaimana nanti bukan hanya kumpul di dunia, tapi nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang abadi selamanya, kita kumpul dengan orang yang kita cintai. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun mungkin di tahun yang lalu kita banyak waktu-waktu yang kita tidak isi dengan tilawah Al-Quran. Kalau yang sudah bisa baca Quran, mari. Surah Yasinnya jangan dibaca hanya pada waktu malam Jumat, tapi bagaimana setiap malam boleh kita baca surah Yasin, kita baca surah Waqiah, surah Al-Muluk,
Surah Ar-Rahman, silakan Al-Quran yang kita baca jadikan wasilah hidup kita memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dengan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga iman, Islam, ihsannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkah umur kita, berkah kesehatan kita, berkah rezeki kita, berkah lingkungan kita, dan berkah negeri kita yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan orang tua dari Bapak Haji Ahmad, semoga Allah tempatkan di dalam kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga semua insyaallah diberikan keistiqomahan untuk mendoakan orang-orang yang sudah tidak ada, karena sesungguhnya doa kita kepada mereka akan sampai kepada mereka, dan kembali juga kebaikan itu buat kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.